Fat Lady itu belum menyanyi, artinya selama cerita itu belum berakhir, semuanya bisa berubah, saudara. Jadi kita ini nggak boleh, sepertinya menentukan akhir cerita itu menurut pikiran kita sendiri. Karena, perkiraanku, perhitunganku, prediksiku. Saudaraku, saya mau kasih tahu ya, kalau Tuhan bertindak dan Tuhan campur tangan dalam sesuatu masalah, itu prediksi manusia jungkir balik, saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Suara Gembala kali ini akan merenungkan satu ayat dari Amsal 24, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati, saudaraku, artinya kecut hatinya, menjadi putus asa dalam masa kesesakan. Nah, itu dikatakan orang-orang seperti itu tidak punya kekuatan, kecil kekuatannya. Nah, saudaraku, bagaimana sebetulnya kita bersikap? Kita percaya bahwa penentu segala sesuatu itu adalah Tuhan. Bukan situasi kondisi, bukan lawan kita, bukan juga diri kita sendiri. Tapi penentu yang akan berhak memutuskan sesuatu jadi begini, jadi begitu, itu adalah Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingat akan satu pepatah yang seringkali diucapkan oleh orang-orang Amerika, saudara. Mereka selalu berkata ya, kalau mereka tuh dalam kondisi terjepit, kondisi terdesak, dan yang temannya itu sudah mulai patah semangat, mulai mau nyerah gitu ya, mau putus asa, rasanya sudah tidak mungkin lagi kita menang gitu ya, tidak mungkin lagi kita sudah tidak ada harapan lagi, maka teman yang masih optimis itu selalu memakai kalimat ini. Dikatakan, it ain't over until the fat lady sings. Ingat ya, saudaraku ya. Atau mereka sering katakan, the opera is not over till the fat lady sings. Jadi, opera itu belum berakhir sampai wanita gemuk itu menyanyi. Nah, ini memang sebuah kayak semacam pameo, saudara ya. Kalau orang nonton opera, itu operanya kan dongengnya atau ceritanya, dramanya itu kan macam-macam, saudaraku ya. Nah, seringkali orang ngambil kesimpulan, oh akhir ceritanya seperti itu. Oh begitu toh akhir ceritanya. Nah, kemudian orang berkata, opera belum berakhir. Karena apa? Karena wanita gemuk belum tampil dan menyanyi. Karena di dalam pertunjukan opera-opera di Amerika itu biasanya diakhiri dengan seorang fat lady, seorang wanita gemuk yang nyanyi dengan suara suara seriosanya itu ya. Dan itu baru berakhir kalau fat lady itu sudah menyanyi. Jadi sebelum berakhir betul-betul, karena sebelum lakonnya itu sebelum selesai, kita nggak boleh menyimpulkan, saudara. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Saudara pelajari Alkitab. Alkitab itu isinya penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan, sementara sebelum itu umat Tuhan itu sudah putus asa. Tetapi ada orang-orang yang beriman yang tidak putus asa. Karena mereka tahu bahwa yang bikin menang, bikin kalah itu bukan kekuatan diri sendiri, dan juga bukan kehebatan lawan, dan juga bukan situasi kondisi yang memang rasanya nggak mungkin berubah. Selama fat lady itu belum menyanyi, artinya selama cerita itu belum berakhir, semuanya bisa berubah, saudara. Jadi kita ini nggak boleh, sepertinya menentukan akhir cerita itu menurut
pikiran kita sendiri. Karena ya perkiraanku, perhitunganku, prediksiku. Saudaraku, saya mau kasih tahu ya, kalau Tuhan bertindak dan Tuhan campur tangan dalam sesuatu masalah, itu prediksi manusia jungkir balik, saudara. Saya pernah baca ya, seorang hamba Tuhan, ya, dia memberikan beberapa contoh. Dia katakan pada waktu Piala Dunia tahun 74, itu yang namanya tim oranye dari Belanda itu sudah super tim, saudara. Super tim dengan memperkenalkan total football tahun 74. Saudara yang belum lahir tentunya nggak ngerti ya. Bisa lihat di YouTube sekarang. Bagaimana tim oranye, jadi tim dari negeri Belanda itu merajalela dari babak penyisian sampai final itu nggak pernah kalah, saudaraku. Dan nggak pernah kebobolan. Itunya apa? Gawangnya itu karena ada Jan Jongbloed yang itu menjadi penjaga gawang yang luar biasa, saudara. Motornya adalah Johan Cruyff yang menjadi motor penggerak dari tim sepak bola itu. Sehingga semua berkata ketika final itu Jerman Barat lawan Belanda, semua pegang Belanda, saudara. Tapi karena itu tadi belum berakhir pertandingannya, jadi nggak ngerti bahwa sebetulnya itu seperti apa akhirnya. Dan ternyata betul, saudaraku, Belanda dikalahkan. Ketika Mike Tyson itu menjadi petinju yang merajalela di atas ring, semua orang bilang dia nggak bisa dikalahkan, itu leher beton, tank mini, semua orang nggak sampai satu ronde sudah KO semua. Tapi ternyata Mike Tyson juga bisa dikalahkan. Buster Douglas mengalahkan dia dengan KO lagi. Ketika Mike Tyson bangkit kembali dan menjadi gagah perkasa lagi, Holyfield bisa mengalahkan. Jadi semua itu jangan mendahului lah, saudara. Jangan mendahului dengan berkata pasti begini, pasti begitu. Enggak, saudara. Johnny Weissmuller itu perenang yang selama bertahun-tahun dia juara 1 dan rekornya itu tak terpatahkan, saudara, selama bertahun-tahun, berapa dekade. Sekarang ini remaja-remaja putri aja mengalahkan, rekornya sudah dibabat semua. Ya, ada begitu banyak, saudara, cerita Daud mengalahkan Goliat itu kan siapa yang menduga? Ya kan? Daud lawan Goliat. Senjatanya pakai belandringan lagi ya, pakai katepel lagi. Ternyata kalau Tuhan berperkara, hal-hal ajaib itu terjadi. Jadi saudaraku, saudara harus punya pengharapan dan punya semangat. Dan saudara harus punya keyakinan kalau Allah beserta dengan aku, siapa lawan aku? Sekarang ini dalam masa-masa keprihatinan pandemi ini ya, saya mau katakan bahwa setelah pandemi, nanti akan ada resesi. Saudara, ini waktunya saudara tampil. Saudara mengalahkan resesi, justru ekonomi Anda, bisnis Anda akan tampil meroket pada masa-masa resesi ini. Kenapa tidak? Bukankah ketika Tuhan berperkara, Tuhan turun tangan, maka hal-hal ajaib itu akan terjadi. Saya ingat, saudara, Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris, dia pernah berpidato di hadapan anak-anak muda. Dia berkata, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, cuma 3 kali. Setelah itu berhenti, saudaraku. Padahal diharapkan dia ngasih pejangan macam-macam. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Bahwa rambut Simpson bisa tumbuh kembali kalau saudara saat ini sedang terpuruk. Bahwa hanya 300 laskar Gideon bisa mengalahkan Midian dan Amalek yang jumlahnya tak terhitung. 4 orang kusta yang sudah putus asa berjalan ke perkemahan tentara Aram dan membuat
tentara Aram terusir ketakutan karena Tuhan berperkara, saudaraku. Jadi, marilah kita punya pengharapan, punya iman, dan kita juga berkata, kalaupun saat ini kondisi jelek, it ain't over until the fat lady sings. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.